Berjumpa kembali dengan saya Alfian Akbar Ghazali dari Codepoint Indonesia Training and Consulting. Kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana melakukan koneksi antara Windows Azure website dengan akun GitHub Anda. Jadi jika Anda terbiasa mengembangkan source Anda, kemudian menggunakan repository source control GitHub, sekarang kita dapat melakukan koneksi antara Windows Azure website dengan akun GitHub kita. Oke, seperti sudah kita ketahui sebelumnya pada video saya sebelumnya, dalam membangun website di Windows Azure, kita hanya perlu melakukan 3 langkah. Pertama, mulai dengan mudah, mulai dari gratis, kemudian kembangkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda ingin menggunakan SLA yang small ataupun yang large, itu terserah Anda. Kemudian Anda bisa memilih image yang tersedia di Windows Azure, itu terserah Anda untuk kecepatan. Atau mungkin Anda ingin membuat site dari nol atau from scratch, Anda bisa memilih fitur Quick Create. Kemudian langkah yang kedua adalah code dengan pintar. Windows Azure mendukung beberapa bahasa pemrograman dalam mengembangkan website. Yang pertama adalah ASP Classic, yang kedua adalah .NET, platform.NET, ASPX misalnya, kemudian PHP, kemudian yang terakhir adalah Node.js, environment Node.js dengan framework misalnya Jet framework. Kemudian setelah website Anda jadi, langkah yang ketiga adalah go live, publish website Anda. Dan di sini saya akan memperkenalkan bagaimana cara publish website kita dengan melakukan koneksi dengan GitHub. Oke. Ini seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, ada beberapa web framework yang disupport: ASP Classic, .NET, PHP, Node.js environment, atau kustomisasi apapun dari Fast CGI Handler. Ini ada beberapa partner yang bekerja sama dengan Windows Azure, Microsoft Windows Azure. Ada ClearDB, AppFog, .NET Nook, SendGrid, CMS WordPress, Umbraco, Joyen, CMS lagi Joomla, Drupal, New Relic, AppDynamics, dan Mojo Portal. Ini beberapa partner. Selain ini juga ada lagi. Kemudian metode publish yang didukung oleh Windows Azure, kita bisa melalui FTP seperti biasa dengan menggunakan FTP client, misalnya FileZilla, WinSCP, dan yang lain. Kemudian web deploy langsung, ya, atau menggunakan Microsoft Webmetrics. Kemudian dengan Git, source control Git, misalnya kita menggunakan GitHub. Kemudian TFS kalau umpamanya kita terhubung dalam environment team foundation milik Microsoft. Langkah koneksi ke GitHub. Pertama, buat repository baru di GitHub. Repository tidak harus kosong. Jadi misalnya kita sudah punya repository, di mana repository itu sudah ada file yang digunakan untuk membangun sebuah website, silahkan gitu. Misalnya di sini saya membuat satu repository baru, misalnya oke, kita klik saja sebelah pojok kanan atas di sebelah username kita, create a new repo. Kemudian kita beri nama, misalnya brand new Azure sites. Oke. Kemudian deskripsinya opsional, misalnya sama juga, brand new Azure site description. Oke. Kemudian bisa kita set public atau private. Di sini saya pilih public. Kemudian saya initialize dengan readme. Oke, kemudian saya create repositorinya. Dan boom, jadilah satu repositori baru di GitHub. Setelah itu, apa langkah yang kedua? Buat website baru di Azure. Kemudian pilih Quick Create. Oke, kita kembali, kita masuk ke portal Windows Azure kita. Kemudian kita masuk ke panel website dengan melakukan klik sebelah kiri di menu website.
Kemudian kita klik pojok kiri bawah new. Oke. Kemudian di sini ada beberapa menu. Ada quick create, custom create, from gallery. Kalau kita ingin membuat satu website dari nol atau from scratch, pilih quick create. Jika kita ingin menspesifikasikan website kita di satu database, pilih custom create. Atau jika kita ingin memilih image website, kita bisa mengakses from gallery. Jadi kita bisa memilih CMS yang sudah disediakan. Seperti saya jelaskan sebelumnya, ada beberapa partner yang bekerja sama dengan Microsoft Windows Azure, dan CMS yang disediakan oleh partner itu bisa kita gunakan untuk membuat website. Misalnya di sini kita pilih quick create. Kita beri nama, misalnya brand new Azure site. Oke, kemudian subscription, misalnya 3 month free trial. Jadi kita menggunakan trial. Kemudian region, kita memilih apa? Is Asia, karena domisili kita di Indonesia misalnya. Kemudian klik create website. Oke, sudah jadi. Jadi ini brand new Azure website kita sudah jadi. Oke. Kemudian kita bisa klik di sini untuk melakukan launching masuk ke halaman konfigurasi website kita. Kemudian ini adalah tampilan quick view, ya. Kemudian untuk melakukan koneksi dengan GitHub, kita bisa memilih menu yang paling bawah, yaitu Setup Deployment from Source Control. Di sini saya klik, kemudian pilih GitHub, next. Kemudian browser akan melakukan redirect ke account GitHub kita. Browser akan melakukan atau meminta autentifikasi dari GitHub. Setelah itu browser akan langsung melempar ke website kita. Ini otorisasi sukses. Kemudian kita pilih repositorinya tadi, brand new Azure site. Kemudian branch-nya master, atau jika kita sudah membuat satu branch, bisa kita pilih branch yang lain, misalnya di sini master ya. Oke. Setelah itu Windows Azure akan melakukan linking GitHub project brand new Azure site kita dengan website kita yang baru. Oke, deploying. Kita tunggu. Oke, sukses. Di sini bisa kita lihat active deployment Thursday, March 21, 2030. Kemudian initial commit kita, ini adalah ID kita ya, authornya kita. Kemudian di deploy oleh GitHub. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka website kita sudah terlink dengan GitHub. Oke. Kemudian misalnya kita tambah satu file baru misalnya. Oh, sebelumnya mari kita cek dulu. Kita masuk ke dashboard. Oke. Dashboard. Kemudian turun, kita cek ya site kita tampilannya seperti apa. Jika belum ada apa-apanya ya, maka akan muncul kosong gitu, atau akan muncul seperti ini jika kita tidak punya permission ya. Misalnya di sini close. Kita cek lagi. Nah, kemudian kembali lagi ke brand new Azure site di sini. Klik. Kita bisa back. Oke. Akan muncul semua website yang pernah kita buat di sini nanti.
untuk mengunjungi website kita bisa klik URL yang ada di sebelah kanan di sini. Oke, ini mengapa ada tulisan seperti ini? Karena website kita masih melakukan linking dengan GitHub. Ya, oke. Misalnya di sini kita buat satu file baru, ya. Ini kita refresh dulu. Cara refreshnya klik saja brand new Azure site. Ini kita klik. Oke, udah refresh. Nah, klik create a new file here. Selain menggunakan browser, kita juga bisa menggunakan GitHub Client. Misalnya di sini saya sudah melakukan download GitHub Client, kemudian saya install. Kemudian repository yang telah kita buat tadi akan muncul di sini. Bisa kita clone, kemudian kita buat file di Explorer kita, kemudian kita create new file, kemudian kita buat file baru, atau misalnya kita import website yang sudah kita buat ke directory lokal, bisa kita gunakan GitHub Client. Oke, misalnya di sini kita membuat satu file index.html, kemudian di sini kita tulis HTML. Oke, HTML, kita gunakan testing, misalnya head, oke, kemudian titles, my first Azure website GitHub project, title, oke, kemudian body, oke, kemudian header 1, hello Azure, oke, header 1, close. Kemudian setelah itu, ya, setelah itu kita commit. Maka GitHub akan membuat satu file dengan nama index.html. Oke. Kemudian di account kita, di klien kita, maka akan ada juga terupdate juga. Oke. Kemudian setelah itu kita kunjungi lagi website kita, maka akan muncul tulisan Hello Azure di sini. Oke. Jadi kita sudah membuat website baru tadi, kita telah menyambungkan dengan GitHub, sudah kita autentifikasi, kemudian sudah kita cek, dan hasilnya adalah satu website baru di Azure yang melink dengan akun GitHub kita. Jadi sedemikian mudahnya melakukan koneksi akun GitHub kita dengan Windows Azure kita. Saya Alfian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Salam.